Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal besok tanggal 1 November sampai dengan 2 November 2022 ya. Jadi pada saat saya buat ini pada tanggal 31 Oktober 2022 waktu sesi 1 break ya. Jadi kurang lebih 1-2 hari lah masih valid ya untuk analisa saham harian. Biasanya ada 16 saham yang saya bahas. Saya bagi menjadi dua. Bagian pertama ini saya akan bahas 8 saham. Nanti berlanjut ke bagian kedua 8 saham yang lainnya. Jadi saya mulai dahulu dengan yang pertama adalah untuk saham BBRI. Jadi untuk saham BBRI ini sudah saya bantu dari awal ya, mulai dari 4280 di sini area buy on weakness-nya sudah saya sebutkan, kemudian naik ke atas 4360, tambah lagi sudah saya sebutkan juga dan seterusnya ya. Jadi garis-garis yang saya bantu di sini itu untuk acuannya untuk average up kalau mau tambah lagi, atau kalau mau kalau misalnya belum punya Anda boleh buy ya kalau dia berhasil breakout ke atas garisnya. Nah, di sini sekarang posisinya untuk BBRI dia akan menguji swing high yang di sini ya, berdekatnya di area sekitar di sini 4000, sebentar ya saya gambarkan 4700 ya. Ini swing high-nya tanggal 15 September 2022. Nah, kalau mendekati resisten seperti ini bukan berarti nanti kena 4700 kita jual, enggak ya. Jadi kita jualnya itu kalau sudah berhasil kena trailing stop ya. Jadi kan ini kan sudah naik ya. Jadi kita jangan lupa pasang trailing stopnya. Kita bisa pakai acuan trailing stopnya, pakai acuan high-nya kemarin atau low-nya hari ini ya. Jadi kalau turun di banyak itu Anda bisa jual dulu sebagian, kemudian kalau turun lagi di banyak 4550 ya, kurang lebih garis saya di sini, Anda bisa jual dulu semuanya kalau Anda misalnya trading ya. Tapi kalau Anda mau keep sampai dengan tahun depan, BBRI ini peluangnya masih cukup bagus untuk sampai ke 5000 atau bahkan breakout ke atas 5000 masih bisa ya. Jadi terserah Anda mau jangka agak panjang sampai dengan tahun depan ya. Musim pembagian dividen biasanya masih cukup kuat naik, bisa sampai 5000 bisa. Terserah Anda mau hold bisa, mau Anda tradingkan juga bisa. Yang penting di sini garis-garisnya sudah saya bantu ya untuk acuan support resistennya. Nah, yang belum punya itu ada dua pilihan. Yang pertama buy on weakness ketika dia koreksi, kemudian dia berhasil rebound maju ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Area buy on weakness saya gambarkan di 4460, 4550 dan 4600 ya. Jadi garis-garis ini acuannya. Artinya kalau dia turun di bawahnya kemudian rebound maju ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Jadi sudah saya sering sebutkan juga, kita bisa juga acuan dari MA20 nya ya. Jadi ketika dia testing MA20 nya ini kan dia jauh di atasnya MA20 nya ya, di sini ya garis birunya. Nah, suatu saat dia akan memotong MA20 nya dari atas ke bawah. Ketika dia sudah berhasil naik lagi, di sana kesempatan kita untuk buy ya. Itu untuk buy on weakness ya. Jadi mungkin nanti kurang lebih dikasih sekitar 4460 atau 4550 ya. Ya paling cepat ya kalau dia koreksi sebentar kemudian naik lagi ya mungkin di 4600-an. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher kalau mau trading ya, seperti itu ya. Nah, apakah nanti ketinggian Pak Sunar karena mengingat sebelumnya di sini gagal? Kita jangan terlalu kaku ya. Saya ulangi sekali lagi, sebelumnya kalau gagal belum tentu kali ini breakout dia gagal lagi ya, tapi juga belum tentu berhasil. Yang penting garis-garisnya sudah saya bantu untuk acuan trailing stopnya dan stop lossnya, dan jangan takut ketinggian atau ketinggalan ya, seperti itu ya. Karena apa? Anda beli dimanapun juga ya, ini sudah sering saya sebutkan. Jadi mohon maaf kalau misalnya wah Pak Sunar bosan banget disebutkan dua kali, karena seringkali masih ada yang tanya apakah ketinggalan, apakah ketinggian ya. Anda beli dimanapun juga ya, entah itu di atas ketika dia breakout, di tengah-tengah, atau di bawah ketika dia sideways ya, atau ketika downtrend ya. Setelah Anda beli ya, 1-2 detik kemudian bisa aja tiba-tiba turun, atau sorenya bisa aja tiba-tiba turun, atau besok paginya, atau 1-2 hari ke depannya. Yang penting itu adalah pasang trailing stop dan stop loss. Jangan terlalu takut ketinggian, ketinggalan ya. Sesuai dengan rencana masing-masing ya, trading plan masing-masing itu harus ada. Makanya di sini kalau yang ikutin saya itu banyak banget dia itu terbantu. Kenapa? Karena sudah jelas di mana kita pasang trailing stopnya, stop lossnya di mana, garisnya kan sudah ada. Tinggal pasang automatic order, kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi mudah banget, nggak perlu terlalu bingung-bingung lihat akumulasi ringan. Saya terakhir masih ada aja yang di grup saya yang masih lihat akumulasi ya. Ya saya nggak menyalahkan sih, boleh aja kalau Anda pakai teori akumulasi distribusi boleh aja. Tapi ketika orang tersebut saya tanya apa sih definisi akumulasi kamu, nah dia bingung jawabnya apa. Ya seperti itu ya. Apakah karena led by suatu broker berturut-turut terus kemudian Anda bilang akumulasi. Nah, kita lihat juga volumenya itu berapa ya, seperti itu ya. Kalau dia volumenya kecil walaupun 5 kali berturut-turut dia buy ya belum tentu akumulasi. Kalau kita
pandang dari sudut pandang akumulasi ya seperti itu ya. Tapi saya sih fokusnya di sini trennya yang pertama, kedua support resistennya. Udah itu aja pergerakan harga sahamnya. Kalau untuk volume itu biasanya untuk konfirmasi ketika dia breakout. Kalau kita lihat, wah dia berhasil breakout dari rata-rata 5 harinya, wah itu kita nambahnya agak banyak ya seperti itu ya. Jadi volume untuk konfirmasi. Jangan salah paham, karena sebelumnya Anda bilang kalau volumenya naik tinggi ya, harganya akan bakalan breakout. Ya belum tentu ya seperti itu ya. Yang penting adalah kita lihat trennya. Kalau BBRI di sini trennya memang masih cenderung sideways di atas ya. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 4.700. Jadi kalau dia naik lagi kita boleh buy up atau average up, atau kalau yang belum punya kita boleh buy high sell higher ya. Kalau habis seperti itu mudah banget sebenarnya trading itu ya. Oke, berikutnya untuk BBCA ya. BBCA ini apakah masih bisa tembus lagi ke atas 10.000 Pak Sunar? Masih bisa ya. Jadi posisi sekarang memang ini area buy weakness sudah saya gambarkan di sini ya. Jadi ngikutin saya harusnya 8.600 ke atas buy ya, seperti itu ya. Ada satu orang sih terakhir dia buy, waktu itu dia send message saya juga, Pak Sunar saya buy BBCA, terima kasih loh sekarang naik ya. Seperti itu ya. Nah ini dia memang akan testing 8.900 ya. Yang belum punya kalau mau buy itu ada dua pilihan. Yang pertama buy weakness di area 8.600 atau 8.50 atau pakai acuan MA20 nya. Jadi ketika dia turun ke bawah memotong MA20 nya dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil memotong ke atas lagi, di sana semuanya kita untuk buy. Selama MA20 nya ini tidak mengarah ke bawah ya. Walaupun seperti ini dia mengarah ke bawah tapi nggak terlalu tajam langsung turun drastis itu enggak ya. Jadi masih istilahnya itu masih dalam batas toleransi. Ketika dia breakout lagi ke atas MA20 ya seperti ini ya. Nah di sana harus kita untuk buy. Dan ini juga sama. Jadi yang ikutin saya itu mudah banget analisa teknikalnya. Nggak perlu ribet-ribet langganan tools premium seperti itu ya. Yang catnya fancy banget, ada warna merah, kuning, hijau, biru dan lain-lain seperti itu, magenta dan lain-lain ya. Malah Anda pusing. Yang penting adalah di sini sudah saya bantu garis-garisnya, tinggal ikutin aja, pasang automatic trading order ya untuk order buy dan order sell juga. Nah setelah 9.000 berikutnya setelah targetnya 10.000, tapi nggak saya gambarkan di sini garisnya sebelum saya gambarkan ya. Setiap lipatan 100 rupiah aja kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BBCA. Apakah bisa breakout sampai tahun depan? Sampai tahun depan saya rasa sih target 12.000 masih bisa ya untuk BBCA ya. Jadi jangan takut ketinggian, tapi kalau misalnya Anda takut ya belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya seperti itu ya. Pasang trailing stop atau stop lossnya. Wah lebih cukup untuk BBCA. Oke, berikutnya untuk Bumi. Pagi-pagi ini ada yang tanya saya apakah masih bagus Pak Sunar, padahal sudah sering saya bahas juga ya Bumi ya. Jadi intinya selama dia masih bertahan di atas 120 untuk Bumi itu dia jangka menengahnya masih cukup bagus. Kenapa? Karena OWK nya itu di harga 120, dimana pihak-pihak kreditornya ya yang memberikan utang pada Bumi itu akan diganti dengan saham ya di harga 120. Jadi yang memberikan utang pada Bumi dia juga pengen profit kan. Nah harusnya sih harganya dia dijagain di atas 120, tapi kita nggak bakalan tahu. Dan arti gini aja, mungkin bisa aja mereka turunkan dulu dari 120, kemudian dia buyback lagi, ayunkan lagi ke atas supaya dia bisa naikkan lebih tinggi lagi. Kita nggak akan pernah tahu permainannya seperti apa ya seperti itu, terus aja seperti itu. Nah memang fundamentalnya katanya ada perbaikan dan lain-lain ya, kita nggak akan pernah tahu pasti. Yang penting yang setahu saya kalau memang fundamentalnya ada perbaikan itu paling nggak butuh 2 tahun ya restrukturisasi atau perbaikannya untuk Bumi ya seperti itu ya. Nah jadi yang penting di sini trading range-nya sudah saya gambarkan, dia akan mencoba untuk breakout ke atas 200. Kalau dia berhasil breakout ke atas 200, kita boleh buy high sell higher dengan targetnya 230 dan 248, kemudian berikutnya lagi 272 sampai 300 ya. Nah di sini kalau misalnya ragu-ragu, Anda bisa buy on test di 170 atau 156 ya dari saya, atau di paling bawah 130-an. Buy on test itu kalau dia koreksi kita belinya kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas. Nah kalau misalnya nggak dikasih ya kita pakai acuan MA20 nya. Ketika dia memotong MA20 nya dari atas ke bawah ya kan, kemudian dia berhasil naik ke atas lagi, di sana supaya kita untuk buy. Nah mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar ini kan dari sini dia motong kemudian dia naik lagi loh tapi nggak turun lagi ya. Sebenarnya sih wajar aja karena batas toleransi maksimumnya ya itu di 120. Jadi Anda atur aja posisinya. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down, jangan hold ya, itu saran saya. Biasakan no average down apapun alasannya. Kalaupun ada kaya raya konglomerat mau beli perusahaannya, itu caranya bukan beli di pasar saham
retail ya, seperti retail gitu beli enggak ya, kita negonya langsung ke pemilik saham mayoritasnya ya, seperti itu ya. Jadi usahakan jangan every stone ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Oke, berikutnya tuh BMRI ini masih berusaha untuk tembus ke atas 10.500. Terakhir saya sudah sharekan juga di grup kecil saya, walaupun di harga atas saya berani buy ya, seperti itu. Kenapa? Karena ini trennya masih cukup kuat, bagus ya. Kalau kita perhatikan MA20 nya masih mengarah ke atas dan harganya itu masih di atasnya MA20 nya. Kalau misalnya Anda nggak buru-buru mau tunggu buy weakness ya silakan tunggu di 10.000 atau 9.500 atau di MA20 nya. Ini sudah sering saya sebutkan juga ya. Jadi ketika dia memotong dari atas ke bawah, kemudian dia memotong lagi ke atas ya, kita berusaha buy. Buy-nya bertahap aja, setiap peningkatan Rp50 atau Rp100 ya. Dia naik, kita beli tambah lagi atau average up. Nah, posisi sekarang kalau yang belum punya buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 10.500, kita beli buy target price berikutnya 11.000 dan 11.500. Jadi uptrendnya untuk BMR ini masih cukup kuat. Apakah takut ketinggian Pak Sunar? Jangan-jangan kalau sudah berhasil breakout ke atas turun lagi. Wah, sesat ini Pak Sunar, katanya boleh buy high sell higher, nanti nyangkut tuh. Ada juga yang seperti itu kan, yang nyindir saya. Nah, saya di sini fokusnya kepada trennya ya. Selama uptrendnya masih bagus, dia akan masih bisa naik lagi, breakout higher high. Seperti ini sebelumnya ya. Ini resisten kuatnya 9.500. Di sini gagal turun lagi. Ini naik turun lagi. Ini naik lagi turun lagi kan. Nah, ini kan yang terakhir ini barusan naik breakout lagi kan. Nah, saya sudah sebutkan, memang kalau kita mau buy high sell higher, naik ke 9.500 boleh buy. Tapi kalau mau pasang stop lossnya di 9.000, ya mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar sudah kena di sini. Ya jangan lupa, kadang-kadang kalau trading ya, dinamikanya itu setelah kita beli, dia bisa aja turun lagi. Ya, bukan berarti analisa kita salah, enggak. Karena kita memang nggak bisa ngatur marketnya. Kecuali saham yang lotnya cuma 100 lot per hari atau 1000 lot, Anda bisa mainkan naik turun, ya itu bisa. Tapi kalau sekelas BMRI ini kan nggak mungkin ya. Jadi bukan berarti analisa kita salah. Yang penting adalah ada plan-nya, kita mau pasang trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana. Nah, kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up. Ya sebelumnya saya tanya, loh kalau naik tambah lagi kapan take profitnya? Take profitnya ketika sudah kena trailing stop atau stop loss atau sudah trennya sudah berbalik arah. Ya ini sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus untuk BMRI. Saya yakin sampai dengan pertengahan tahun depan dia masih bisa ke 12.000 ke atas ya. Itu untuk BMRI. Jadi baiknya bertahap aja, nyantai aja. Kalau mau buy weakness tunggu di 10.000, 9.500 atau maksimum di 9.000. Tapi kalau dia turun banyak 8.800, jangan buy weakness lagi ya, karena ada kemungkinan dia trennya sudah downtrend ya. Ya seperti itu ya. Saya nggak mengatakan dia bakalan downtrend, enggak ya. Jadi kalau dia turun banyak 9.000, jangan memaksakan diri untuk buy. Buy-nya itu ketika sudah berhasil rebound mantul ke atas ya. Kurang lebih seperti itu untuk BMRI. Nah, berikutnya untuk TCPI, ini sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan. Breakout ke atas 10.175 boleh buy, target price berikutnya 10.500 dan 10.850. Memang sebelumnya di sini dia sempat kena suspend ya di sini ya. Lama, kemudian setelah disuspend dia turun lagi. Apa nanti bakal disuspend lagi Pak Sunar? Ya kita nggak akan pernah tahu pasti. Yang penting di sini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20 nya. Kalau misalnya takut nggak buru-buru mau buy weakness, tunggu di area 9.400 atau 9.750 atau pakai acuan dari MA20 nya ya. Jadi kalau dia memotong dari atas ke bawah kemudian dia berhasil naik, kita boleh buyback ya, buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun, biasakan no average down, jangan beli lagi ya. Seperti itu ya. Lebih cukup. Oke, berikutnya itu Adaro. Lemot Pak Sunar, ada yang bilang sektor energi sudah selesai. Malah waktu saya bahas analisa saham harian, analisa saham mingguan ya, weekend lalu ya. Ada yang tulis di kolom komentar, katanya siapa bilang yang call itu bakalan turun lagi. Kan saya nggak mengatakan bakalan turun. Di sini memang ada ini kondisinya masih sideways-nya di jalur uptrend. Walaupun harga batu baranya mungkin masih lesu, tapi saya fokusnya di sini adalah pergerakan harga sahamnya, bukan harga komoditasnya, enggak ya. Jadi jangan salah paham, bukan berarti harga komoditasnya nggak penting, enggak. Terserah Anda ngomong apa ya. Yang penting saya di sini fokus pada trennya, support resistennya, ya udah itu aja. Nggak usah bingung-bingung ya. Jadi ini area buy interest 3860 sudah saya sebutkan, turun di bawahnya dia berhasil rebound, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja, ini masih cukup menarik, target price berikutnya di 4.200. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 4.200, maka target berikutnya di 4.500. Ya mungkin dia bilang 4.200 take profit Pak Sunar, karena ini sebelumnya ekor panjang ke atas, ini juga ekor panjang ke atas ya, inverted hammer ya di sini ya. Ini ekor panjang ke atas. Nah kalau seperti ini
nanti bakal turun lagi. Ya belum tentu, ya kita jangan terlalu kaku. Jadi kalau dia breakout ya dia masih bisa naik lagi ya, seperti itu. Ya disesuaikan dengan risiko profil masing-masing lah, mau tambah berapa ya diatur sendiri ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk Pegas. Nah, untuk Pegas ini saya sudah bikin video, jangan beli saham Pegas ya. Ya seperti itu. Volume blue chip ya, ada satu video seperti itu. Tapi saya waktu membahas itu bukan berarti saya bilang jangan beli saham Pegas, diartikan secara kata-katanya enggak. Saya pakai reverse psychology ya. Saya bilang di situ jangan beli saham Pegas kalau Anda nggak percaya fundamentalnya, jangan beli saham Pegas kalau Anda nggak percaya pada manajemennya, dan juga jangan beli saham Pegas kalau Anda nggak percaya kalau Pegas itu bakalan bisa breakout ke atas 2000. Nah, di sini kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini masih ada kemungkinan untuk breakout lagi ke atas 2000. Ya seperti itu ya. Jadi jangan salah paham. Ada member yang di grup saya bilang, "Loh Pak Sunar katanya jangan beli saham Pegas." Ya dia kan nggak nonton videonya, cuma baca title-nya doang ya kan. Kan saya sudah sebutkan juga di title-nya itu reverse psychology. Kalau memang Anda nggak percaya manajemennya ya jangan beli. Kalau nggak percaya breakout ke atas 2000 ya jangan beli. Nah ini sudah saya bahas juga, selama dia masih bertahan di atas 1800, Pegas ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 2000. Hari ini saya dapat lagi untuk Pegas target price berikutnya 2100 dan 2200. Yang belum punya, kalau mau buy itu strateginya ada dua. Buy on weakness boleh di 1800 atau 1745, atau menggunakan MA20 nya. Ketika dia memotong MA20 nya dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil memotong lagi ke atas, di sana sebagai kita untuk buy. Jadi istilahnya itu testing MA20 ya, nanti dia akan testing. Tapi kalau nggak dikasih, kita boleh buy high sell higher. Jadi breakout ke atas 2000 kita buy, target price berikutnya ke 2100 dan 2200 ya. Jadi kan habis seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini volumenya memang sampai dengan sesi satu break ini masih kurang ya powernya. Nah, walaupun ini sudah mulai naik di atas catatan 5 harinya, ya mungkin nanti penutupan ya, mudah-mudahan dia tembus ke atas 2100. Jadi jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up, atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silahkan. Jangan takut ketinggian Bapak Sunar, ini kan resistennya kuat banget 2000. Ya justru karena resistennya itu kuat, kalau dia ditembus ke atas maka dia naiknya bisa tinggi lagi ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai resisten itu kita gunakan sebagai tembok yang membatasi kita untuk menjadikan profit lebih tinggi lagi ya. Ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai Anda itu belajar analisa teknikal terus dibuat tembok. Jadi resisten harus jual, kalau gagal gagal atau enggaknya pokoknya jual gitu, take profit dulu gitu. Nah masalahnya ya kan, kalau Anda sudah breakout ya kan, kemudian Anda nggak berani kejar ya kan, ya itu susah, maka Anda ketinggalan ya. Jadi kunci sukses di saham itu ada 3, sabar, fokus, dan disiplin. Disiplinnya bukan hanya cut loss saja. Kalau Anda disiplinnya cut loss saja, nanti ceritanya Anda loss terus. Jadi kalau dia sudah berbalik arah lagi, sebelumnya Anda cut loss atau kena trailing stop ya, ya kita boleh buyback selama uptrendnya masih bagus. Ini uptrendnya masih bagus, MA20 masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya, jadi masih testing resisten 2000, bagus. Kalau breakout boleh buy ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup lah ya untuk Pegas ya. Oke, berikutnya untuk Boga. Ada yang bilang saham Boga ini saham gada ya, saham repo ya, seperti itu. Jadi memang transaksinya masih terjaga di sini, tapi di sini saya fokusnya ke trading range-nya 1295 sampai 1350. Ini lagi testing resistennya ya. Nah, kalau lagi testing resisten ini, yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stopnya sesuai dengan yang saya sebutkan, pakai acuan swing high di sini ya. Ini 1235 ya sudah punya. Tapi kalau Anda mau buy sekarang sih boleh aja. Tapi buy-nya bertahap. Kalau dia naik lagi ke atas 1360, tambah lagi, naik ke atas 1380, tambah lagi, target price berikutnya di 1420 dan 1435. Nah, kalau misalnya Anda takut, Anda boleh buy weakness di area 1295 di sini ya. Di area support dari trading range-nya. Jadi ketika dia turun ke bawah, berhasil naik, di sana sebagai kita untuk buy. Atau menggunakan acuan MA20-nya. Nah, kalau kita lihat di sini MA20-nya kan mengarah ke atas. Jadi suatu saat nanti dia kan testing MA20-nya, memotong dari atas ke bawah. Ketika dia memotong lagi ke atas, rebound ya, istilahnya mantul, di sana sebenarnya kita untuk buy. Selama MA20-nya itu masih mengarah ke atas, atau walaupun datar, dia nggak sampai turun drastis gitu ya. Kembalikan arahnya turun drastis gitu ya. Dia biasanya masih toleransi lah seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk emiten Boga. Ini bagian pertama, jangan lupa nonton yang bagian kedua. Kalau misalnya dirasa, oh Pak Sunar ngomongnya cepet banget, memang saya kejar waktu, terus terang aja. Video speed, playback speednya ya, yang di YouTube itu kan ada settingan untuk playback settingnya bisa diperlambat ke 0,75 kali ya. Kalau kerasa kecepatan, kalau garisnya ini angkanya nyebutnya nggak jelas ya, Anda bisa
naikkan resolusinya supaya jelas. Ya kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.